Pemirsa, hasil survei Sirus Surveyors Group yang dirilis kemarin menempatkan pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala di tempat teratas dengan persentase tertinggi dari pasangan Capres-Cawapres lainnya. Jika dipasang dengan Cawapres lainnya pun, pasangan Jokowi mengungguli pasangan-pasangan lainnya. Apa sesungguhnya daya tarik yang dimiliki Jokowi dan Yusuf Kala sehingga lebih dijagokan oleh responden dalam survei tersebut? Kita akan membahas topik ini bersama Direktur Eksekutif dari Sirus Surveyors Group, Bapak Andrinov Chaniago. Pak Andrinov, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Prime Time Talk. Dan di Studio 3 juga sudah hadir pengamat politik dari LIPI, Ibu Siti Zuhro. Bu Siti, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Prime Time. Ya, selamat sore Mbak. Selamat sore Pak Andrinov. Selamat sore Mbak Wiwi. Baik, kita akan berbincang, tapi sebelumnya kita akan lihat grafik berikut ini, yaitu hasil dari survei Sirus Surveyors Group. Ini adalah elektabilitas Capres-Cawapres dengan simulasi yang pertama di mana Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala, sementara Prabowo dengan Dahlan Iskan, dan yang ketiga adalah Abu Rizal Bakri dan Mahfud. Kita lihat hasil survei menunjukkan Jokowi Yusuf Kala memimpin perolehan karena memperoleh 52,8%. Sementara untuk simulasi yang kedua, Jokowi Mahfud 47,6%, Prabowo Surya Dharma 21,1%, dan Abu Rizal Bakri Hovifah 21,9%. Lagi-lagi untuk simulasi 2 ini Jokowi juga memimpin. Untuk simulasi 3, Jokowi Hatta Rajasa 44,7%, Prabowo Yusuf Kala 26,5%, Abu Rizal Bakri Hidayat Nur Wahid mencapai 9,4%. Untuk simulasi yang keempat, Jokowi dipasangkan dengan Agus Martowardoyo memperoleh 43,5% suara responden, Prabowo Hidayat Nur Wahid memperoleh 22,4%, dan Abu Rizal Bakri Dahlan Iskan memperoleh 11,5%. Ya, Pak Andrinov, ini artinya yang memperoleh suara terbanyak ataupun yang dipercaya oleh responden hingga mencapai lebih dari 50% ketika Jokowi dipasangkan dengan JK. Ini seperti itu. Artinya kan yang terkuat untuk Capres dan terkuat untuk Cawapres bergabung, maka dia ya menjadi sangat unggul. Sehingga dalam simulasi ini ya kalau pasangan itu 3, hampir besar sekali kemungkinan satu putaran pasangan itu menang. Tapi kalau umpamanya simulasi itu 4 pasangan, kemungkinan tipis ya, bisa jadi tidak sampai 50%, bisa jadi juga lebih sedikit 50%. Nah, kalau pasangan itu diubah dengan yang agak lemah di nomor 2-nya, nah itu umumnya di bawah 50. Jadi kemungkinan ke satu putarannya jadi berkurang ya, kemungkinannya menjadi kecil. Oke, ini mengenai Jokowi dan JK ini sebetulnya hasil dari Sirus Surveyors Group. Ini kan sebetulnya bukan hasil yang baru, karena sejumlah lembaga survei juga merilis hal yang sama seperti itu. Kalau survei itu kan, sebelum survei itu kita ada pra-riset. Pra-riset itu mengkompilasi hasil-hasil survei dan riset sebelumnya, sehingga yang kita pasang itu memang yang sudah teruji di posisi 1, posisi 2, bergantian sampai posisi 3, 4 dan seterusnya gitu. Jadi nama-nama tadi itu bukan nama titipan, tapi nama yang memang udah mengerucut, kemudian kita uji satu persatu, kita simulasikan. Dan dari beberapa survei memang kalau pilihan secara spontan dari masyarakat pun, siapa cawapres yang mau dipilih, ini secara spontan masyarakat ya paling banyak bilangnya Pak JK. Kalau presiden ya capres ya Pak Jokowi udah dari dulu gitu. Mungkin sedikit saja jelaskan survei ini kapan dan metodologinya seperti apa, singkat saja Pak. Ya survei biasa, ini survei yang dilakukan melalui tatap muka, respondennya ada 2.200 ya, nasional, artinya seluruh Indonesia. Nah, kemudian dilaksanakan pertengahan Februari, minggu ketiga gitu ya, kurang lebih 1 minggu di lapangan ya. Jadi tatap muka langsung kita mengirim pewawancara di tingkat lokal gitu. Kita ke Bu Siti Zuhro. Bu Siti, ini sejumlah simulasi pemasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini sudah diungkap lembaga survei, dan ini memang hasilnya juga agak mirip dengan hasil survei dari Sirus Surveyors Group, di mana Jokowi jika dipasangkan dengan Yusuf Kala nampaknya berhasil menarik minat banyak sekali responden seperti itu. Apa sebetulnya magnet kedua tokoh ini, Bu? Iya, tadi itu sebetulnya baru hasil-hasil yang disampaikan oleh hasil surveinya Pak Andrinov Chaniago ya.
Jadi kita belum mendengar secara utuh gitu ya, bagaimana survei ini dilakukan, yang katanya nasional, berarti di 34 provinsi, siapa saja yang disasar dari 2.000 lebih responden tadi itu, apakah ada klasifikasi tersendiri atau acak, atau semua memberikan perspektifnya untuk pilihan baik capres maupun cawapres tadi, sehingga menghasilkan pasangan Jokowi JK, Yusuf Kala itu yang tertinggi. Ini yang saya belum mendengar ya, mungkin bisa diterangkan kembali oleh Pak Andrinov. Respondennya itu dari kalangan apa, tanpa harus membedakan ya. Oke, mungkin Pak Andrinov bisa. Ya, kalau ya jelas ya, kalau survei kan harus pakai metode acak ya. Kalau mengalami metode acak itu maka kita tidak memilih secara khusus kelompok-kelompok masyarakatnya. Itu nanti akan kita lihat dari hasilnya, kita kelompok-kelompokkan dari hasilnya. Jadi untuk mengukurnya itu justru kita nanti mencocokkan dengan data resmi, misal data BPS. Kalau data-data demografis mendekati dengan BPS, maka kualitas data itu bagus. Tapi kalau kita tampilkan nanti kelihatan data kita itu mendekati sekali. Apakah itu BPS diambil hanya di ibu kota provinsi? Oh enggak, ini survei nasional Mbak Wiwi. Jadi diacak secara proporsional jumlah desa. Jadi desanya diacak tiap provinsi sesuai dengan proporsi penduduk atau pemilih. Kemudian di desa diacak lagi RT diacak lagi KK nanti ada acak yang pakai Qiskrit namanya untuk menemukan responden. Jadi semuanya pakai acak. Ya, berarti dengan sistem random itu dilakukan mulai di level yang paling atas sampai ke bawah. Iya, kalau mulai desa. Sampai akar rumput gitu ya. Iya. Jadi kalau grassroots juga diambil sebagai satu sampel, menurut saya, dan ini dilakukan secara serius, itu bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin ini representatif. Jadi jadi kalau ini representatif berarti mewakili suara dari seluruh warga ya, dengan representatif tadi itu. Dan menurut saya memang bukan hal baru yang kalau menunjukkan Jokowi on the top gitu ya. Orang yang dipilih, nama itu yang dipilih paling atas gitu. Tinggal dengan siapapun sebetulnya Pak Jokowi ini memang termasuk memang akan mendulang suara. Menurut saya mendulang suara. Memang idealnya Pak Jokowi itu di backup oleh wakil presiden yang tentunya ya juga eksekutor, dalam arti ya yang memahami birokrasi, yang memahami bagaimana menjalankan di internal nanti kementerian dan sebagainya, yang bisa seperti itu. Karena Pak Jokowi nanti seperti yang di DKI Jakarta lebih belusukan, lebih ke turun kan, seperti itu. Oke, baik Bu Siti Zuhro dan juga Pak Andrinov, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Kita kembali ke Ibu Siti Zuhro. Bu Siti, tadi dikatakan sebaiknya calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi nanti jika sebagai capres ini adalah yang berkarakter eksekutor seperti itu. Apakah kemudian publik melihat atau responden melihat bahwa JK ini mewakili karakter seperti itu sehingga bisa mengimbangi kepemimpinan dari Jokowi? Iya, Pak Yusuf Kala ini dikenal orang yang bekerja gitu ya, orang yang tidak bertele-tele, bekerja secara tangkas, merespon secara bagus gitu ya. Memang ada isu mengapa ini kita kalau memilih Pak Yusuf Kala ini umurnya akan 72 tahun. Padahal beliau ini sudah pernah jadi wakil presiden, dan Pak Yusuf Kala ini juga sudah pernah juga di pemilu 2009 mengikuti Pilpres itu sebagai capres gitu, dan tapi kalah kan gitu. Jadi sudah pernah jadi wakil presiden selama periode 2004-2009 dan juga mencapreskan dirinya di pemilu 2009, sekarang mencawapreskan. Lah ini yang perlu kita pertimbangkan juga, apakah tidak ada calon lain kan, seperti itu ya, karena kita juga butuh regenerasi juga kan gitu. Dicarikan lah ya orang yang betul-betul memang darah segar gitu ya untuk memimpin negara ini, supaya kita tidak terbelenggu oleh isu suksesi yang seolah-olah kita tidak punya calon-calon baru kan, itu lebih bagus lagi gitu. Baik, Bu Siti, kita ke Pak Andrinov dulu. Pak Andrinov mungkin ada tanggapannya tersendiri.
Enggak, ya gini, yang menguntungkan posisi Pak Jokowi ini kan karena popularitasnya tinggi, tingkat keterpilihannya tinggi, dan itu memudahkan dia untuk memilih pasangan dengan aneka pilihan, dengan banyak alternatif ya. Jadi bisa banyak pertimbangan yang bisa dipakai, bisa tidak hanya pertimbangan representasi politik, dukungan besarnya dukungan ya. Kalau kita melihat kepentingan-kepentingan lain tentunya gitu. Jadi saya setuju secara implisit yang disampaikan oleh Mbak Wiwi ini, ya sebaiknya mungkin ya pakar-pakar lah, ahli-ahli juga memberikan pertimbangan ya. Bagaimana pasangan yang terbaik kalau kita bicara tentang efektivitas pemerintahan, masa depan bangsa ya. Dari segi dukungan politik jelas ini pasangan terkuat. Tapi dukungan politik yang terbesar belum tentu juga memang yang terbaik, bahwa itulah yang terbaik buat bangsa gitu ya. Bukan mereka tidak baik, artinya kalau misalnya ada lagi yang memberikan manfaat lebih besar yang terbaik ya itu perlu juga dipertimbangkan. Oke, sebenarnya dalam simulasi dari Sirus Surveyors Group juga memang Jokowi dipasangkan dengan Mahfud MD juga tingkat keterpilih. Iya, tetap cukup dengan siapapun tinggi. Makanya orang bikin joke dengan kayu patah pun dia menang gitu. Gitu. Nah, karena itu sudah ini sekali itu kan kesempatan ya buat partainya, buat Pak Jokowi, buat kita semua ya, bahwa kalau selama ini cenderung capres itu disandra oleh sodoran partai bahwa harus ngambil cawapres yang ini, kalau enggak kami enggak dukung. Nah ini berpotensi, ini peluang itu menjadi kecil gitu, karena peluang menang dari partainya juga besar untuk memenuhi parliamentary threshold, presidensial threshold. Kemudian capres sendiri juga peluang untuk menangnya jauh dibanding yang lain. Karena itu ya lebih baik masukkanlah pertimbangan-pertimbangan untuk memperkuat pemerintahan, ya, memajukan bangsa dan sebagainya daripada sekedar mengakomodasi kepentingan politik. Nah, bukan kita ingin mengatakan Pak JK ini tidak punya kontribusi atau kecil, tapi maksudnya mari kita kaji gitu. Kalau Pak JK bagaimana, kalau yang lain itu bagaimana. Kita kembali ke Bu Siti. Bu Siti, tapi dikatakan memang ini siapapun yang mendampingi Jokowi nampaknya tingkat keterpilihannya tinggi. Ini artinya apakah kemudian tokoh cawapres sendiri nantinya akan seolah menjadi orang yang kemudian diabaikan karena kemudian tokoh Jokowinya sendiri yang sangat kuat seperti itu? Iya, Pak Jokowi ini pendulang suara. Tokoh yang bisa mendulang suara yang kita tidak perlu khawatirkan itu. Tapi yang kita perlu khawatirkan ketika pasangan ini dilantik gitu ya. Kalau dipaksakan dengan Pak JK, itu apa tidak akan muncul psikologi politik ewo pekewo dari Pak Jokowi ya dalam hal ini. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan sejak awal gitu ya. Sehingga kalau kita pasangkan dengan yang paling tidak lah ya, tidak terlalu jauh beda umurnya antara Pak Jokowi dengan wakilnya, itu akan lebih bagus. Menurut saya selain energinya luar biasa ya, darah segar gitu, dan ewo pekewo itu juga sudah selesai, tidak ada lagi kan gitu. Kalau seperti ini pastinya yang namanya ingin jadi mencalonkan gubernur dulu itu beliau juga sowan kan ke Pak JK. Lah ini ada efek-efek psikologis politik yang seperti ini yang kita tidak mau lagi seorang presiden dibebani oleh satu ewo pekewo lagi lah. Kita harapkan memang dalam menjalankan tugasnya nanti, jadi pertimbangan kita tidak hanya terpaku pada pilpres, tapi pasca pilpres setelah yang bersangkutan dilantik ini so what? Nah, ini yang kita sedang pikirkan masak-masak gitu, sehingga nantinya betul-betul kita mampu memunculkan di pemilu 2014 ini adalah dwi tunggal yang solid ya, yang solid, yang utuh, yang bersinergi dan bisa membagi tugas, dan ada tetap saja dalam konteks Indonesia sistem presidensialnya ya memang domain itu ada di presiden, wakil presiden ya wakil presiden gitu ya. Selama presiden tidak memberikan tugas itu ya memang tidak boleh melampaui kan itu. Tapi bukan berarti lalu tidak bisa mengeksekusi. Lah ini bagaimana menimbulkan polarisasi yang bagus di antara dwi tunggal itu yang penting. Bu Siti Zuhro dan juga Pak Anirov, seperti biasa kita harus tahan perbincangan. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, kita ke Pak Andrinov. Pak Andrinov, tadi dikatakan oleh Bu Siti Zuhro yang menarik adalah sebetulnya bukan hanya saja menjelang pemilu legislatif, pemilu presiden, tapi pasca pilpresnya seperti itu menghasilkan duit tunggal yang solid. Ya makanya harus dipertimbangkan banyak hal kalau sekarang ini kita diberi ruang bermanuver yang cukup besar ya untuk membuat simulasi-simulasi pilihan-pilihan dengan membuat kalkulasi-kalkulasi. Artinya ada ruang untuk memikirkan alternatif-alternatif sesuai dengan kepentingan bangsa, tantangan yang akan dihadapi, kekuatan dari seorang calon presiden yang kemungkinan menang dan sebagainya gitu ya. Bagaimana memperkuat pasangan ini ya dengan mencarikan pasangan yang lebih tepat dalam artian setelah mempertimbangkan berbagai kebutuhan, urgensi kita ke depan 5 tahun ke depan, kemudian tantangan yang akan dihadapi gitu. Jadi gini, suara populer atau opini publik itu hanya satu ya yang mengantarkan, yang memperlihatkan bahwa dukungan politik, dukungan massa itu sudah terukur. Tetapi untuk kepentingan-kepentingan lain itu biasanya perlu didengar pandangan-pandangan atau kajian dengan metode lain. Jadi kalau saya misalnya kembali ke posisi sebagai ahli pengamat manajemen strategis gitu, kebijakan strategis, kita harus mendengar memang pandangan-pandangan pakar, membuat kajian-kajian, pertimbangan budaya, pertimbangan politik, pertimbangan tantangan global, karakter yang diperlukan untuk dikombinasikan gitu ya. Dan tadi yang sudah tersedia adalah soal ya ada kemudahan, keringanan untuk beban politik. Ya, kalau seandainya Pak Jokowi ini dicalonkan, karena kemungkinan partainya tidak perlu berhutang pada partai lain, ya, tapi dia bisa membuka diri nambung yang mau ikutan gitu kan, tapi nggak tanpa harus tukar-tukaran. Kemudian dari calon presiden sendiri, kalau Pak Jokowi yang dicalonkan, ya kemungkinan menangnya besar kan begitu. Sehingga nyari wakil ini banyak pilihan begitu. Baik, Pak Andrinov, kita tanyakan tanggapan untuk Bu Siti Zuhro bagaimana? Iya, jadi menurut saya ini masih dinamis ya. Belum dicalonkan saja ketika disurvei sudah menghasilkan seperti ini. Apalagi kalau sudah nanti sungguh-sungguh dicalonkan ya, dideklarasikan, lalu cawapresnya juga satu pasangan ini dideklarasikan. Menurut saya ini semakin luar biasa gitu. Jadi dengan dinamika politik yang ke depan ini akan semakin kencang gitu ya, kemungkinan itu menurut saya mungkin sudah tidak relevan, bisa jadi gitu. Apa yang ditemukan oleh survei yang di launching oleh Pak Andrinov tadi itu ternyata juga bergeser gitu. Yang tadinya mungkin tidak melampaui 50, kalau dipasangkan dengan lainnya ternyata begitu sudah dideklarasikan lain ceritanya kan gitu. Ini saya melihat kemungkinan itu sangat besar bisa berubah dengan berjalannya waktu, karena ini belum dideklarasikan ya pencapresan dari Pak Jokowi. Nah, jadi saya tidak tahu apakah ini nanti langsung saja satu pasangan atau cuman Pak Jokowi saja yang dideklarasikan. Jadi kalau dideklarasikan satu pasangan sebagai duit tunggal, ini tinggal memudahkan lembaga-lembaga survei untuk mensurvei karena sudah ada kepastian di situ. Baik, Bu Siti dan juga Pak Andrinov, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, di segmen ini sudah bergabung bersama kita inisiator PDI Perjuangan Pro Jokowi atau Projo, Bapak Fahmi Al-Habsyi yang bergabung di Studio 3. Pak Fahmi, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Prime Time Talk. Iya, sama-sama Mbak. Iya, dan saya juga masih ditemani oleh Ibu Siti Zuhro, pengamat dari LIPI. Terima kasih Bu telah bertahan bersama kami di Prime Time Talk. Oke, kita akan mulai dari Pak Fahmi terlebih dahulu ya. Pak Fahmi ini menilai dari hasil survei yang diadakan oleh Sirus Surveyors Group yang menyatakan bahwa ini pasangan Jokowi jika didampingi oleh JK ini bahkan responden nih memberikan suaranya hampir lebih dari 50%. Mungkin ada tanggapannya dari PDIP sendiri bagaimana mengenai hasil ini? Oke, mungkin kami ingin luruskan sedikit gitu ya, bahwa PDI Perjuangan Pro Jokowi memang lebih concern kepada pencapresan Pak Jokowi akan dapat dilakukan sebelum pemilihan legislatif tanggal 9 April. Pertama karena bahwa ada pesan Bu Mega untuk mendapatkan kemenangan besar pada Rakerdasus di Banyumas kemarin. Itu sehingga konteksnya bahwa pencapresan Jokowi sebelum pileg ini akan memberikan efek satu
bagi dalam proses konsolidasi demokrasi ke depan akan melahirkan banyak pemimpin seperti Pak Jokowi, banyak bupati gubernur yang konsen melayani publik, kemudian anti korupsi, kemudian dekat dengan rakyat yang ke depan sehingga menjadi trendsetter bagi perubahan orientasi kepemimpinan. Itu dari sisi kepentingan Indonesia ya, Mbak Rara. Jadi untuk cawapresnya sendiri belum kemudian menjadi fokus perhatian seperti itu? Nah gini, kalau kita memahami Ibu Mega ini kan sudah cukup matang, Mbak, dalam asam garam lah dalam dunia politik. Beliau pasti tahu apa kekurangan, kelebihannya Mas Jokowi ke depan, gitu. Jadi mungkin anggap aja lah ini sebagai sebuah pernikahan. Kalau seorang pernikahan biasanya orang tua akan memikirkan bibit, bebet, dan bobotnya kan, Mbak, gitu ya kan. Dia tidak serta-merta karena orang maunya ini, ya tidak, gitu. Dan kedua yang pasti kalau pernikahan kan harus disepakati sama yang nikah kan, jangan sampai kawin paksa kan, Mbak. Gitu. Oke. Ini PDIP kalau tidak salah sudah membentuk tim 11 yang dibentuk oleh Megawati ya pada April 2013. Ini sejauh ini bagaimana kemudian hasil kajian dari tim 11 ini, Pak Fahmi? Gini, kami kan dari awal sebagai sebuah keinginan lah yang mewakili silent majority kader dan simpatisan PDI Perjuangan di seluruh Indonesia yang mengatakan bahwa partai politik khususnya PDI Perjuangan bernafaskan rakyat harus membawa aspirasi rakyat. Tapi kemudian bahwa ada di level elit di mana yang akan banyak menentukan dalam kebijakan pewapresan, bagi PDI Perjuangan Pro Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Ibu Megawati untuk memilihkan pasangan yang terbaik untuk Mas Jokowi ke depan. Oke. Baik, kita kembali ke Ibu Siti Zuhro. Bu Siti, nampaknya ini memang yang menjadi fokus saat ini untuk tadi mungkin kalau untuk Pak Fahmi ini masih dalam tokoh Jokowi sebagai capres seperti itu. Cawapres sendiri kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Ibu Mega seperti itu. Anda melihatnya bagaimana? Apakah kemudian PDIP bisa melesat dengan hanya membawa satu tokoh dan magnet Jokowi saja seperti itu? Iya, jadi kalau survei-survei ini, lembaga-lembaga survei melakukan secara serius dan bisa dipertanggungjawabkan dan hasilnya memang mengerucut ke sana, artinya kepada Jokowi ya, Jokowi on the top gitu ya. Dalam hampir semua survei ini menunjukkan sebetulnya tidak pakai survei pun kita bisa merasakan itu ya. Betul. Saya sebagai peneliti saya merasakan itu bahwa ada memang satu kecenderungan masyarakat itu melihat sosok pemimpin yang betul-betul amanah gitu ya, dengan bahasa Indonesia itu amanah lebih sulit ya, maknanya ya jujur ya, melakukan apa menjadi tugas pokok fungsinya itu. Tentunya Pak orang seperti Pak Jokowi ini menjadi ikon. Jadi kalaupun dia lalu sekarang ini digadang-gadang, lalu PDIP mengiyakan. Tapi menurut saya gesture dari Bu Mega sudah tidak ada masalah dengan Pak Jokowi, apalagi dibawa kemana-kemana gitu ya, dan bahkan ke Surabaya pun juga dibawa dan dinobatkan sebagai jurkam nasional gitu ya. Itu menurut saya sudah menunjukkan bahwa ada respon yang positif terhadap Jokowi. Tinggal a matter of time. Jadi momentum yang tepat untuk mendeklarasikan itu. Ini yang hitung-hitungan politik. Kita sebagai saintis, sebagai intelektual itu kadang mungkin tidak punya satu sensitif hal-hal yang bersifat politik praktis. Lah itu domainnya partai politik. Oke, tapi kita akan membahas lebih lanjut momentum yang tepat seperti ini, tapi di segmen berikutnya, Ibu. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, kita kembali ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, tadi menurut Bu Siti Zuhro, ini penting membaca momentum, penting membaca klimaks pengidolaan mungkin dari seorang Jokowi, dari PDIP, artinya deklarasinya akan kapan kemudian dilakukan? Gini Mbak, pertama, kalau memang diharapkannya adalah mendapatkan ikan sekali dua, satu adalah kemenangan PDI Perjuangan seperti yang diharapkan Bu Mega, maka ini tidak ada pilihan harus dilakukan sebelum pemilihan legislatif. Tapi kalau hanya ingin mencapreskan Jokowi dengan posisi survei-survei sekarang yang menunjukkan di bawah threshold, itu pada ujungnya mau tidak mau PDI Perjuangan akan mencapreskan Jokowi pasca pileg, cuman minus kemenangan besar PDI Perjuangan. Nah, jadi kalau bicara soal wapres, bagi sudut pandang PDI Perjuangan Pro Jokowi, hanya menyatakan bahwa yang paling penting adalah wapres ini mampu membawa agenda ideologi Bu Mega, yaitu agenda Trisakti, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkarakter dalam budaya. Jadi kalau hal ideologi itu belum mendapatkan irisan, saya pikir pemilihan wapres kita serahkan sepenuhnya kepada Bu Mega. Bahwa kemudian kalau sebelum pileg ternyata Ibu Mega sudah menemukan orang yang tepat, yang bisa mengawal ideologi PDI Perjuangan, saya pikir ya
tidak ada salahnya di launching juga bersamaan dengan pencapresan Pak Jokowi. Oke. Tapi sejauh ini untuk berkoalisi sendiri, apakah kemudian PDIP sudah kemudian membangun komunikasi khusus dengan partai-partai lain seperti itu, Pak Fahmi? Ya, kita mengurus 220 juta rakyat, Mbak. Tidak bisa PDI Perjuangan sendirian sebenarnya. Memang begitu banyak wacana yang muncul. Misalnya, apakah perlu sipil militer, apakah internal atau eksternal, apakah politisi dengan orang ekonom. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini masih menjadi perdebatan di dalam PDI Perjuangan gitu. Tapi yang paling utama adalah pewapresan nanti adalah buat membantu meringankan kerja Pak Jokowi ke depan. Jangan kemudian menjadi beban politik Pak Jokowi ke depan. Dan kedua, dari awal rakyat, bahasanya rakyat kalau kami ketemu dengan ketika pendeklarasian di Jawa Timur, Jawa Tengah, bahasanya maaf ya Mbak, mungkin sedikit rada sombong. Rakyat bilang, Mas Jokowi sendal jepit aja menang gitu katanya gitu Mbak. Gitu. Oke, baik, kita ke Bu Siti Zuhro. Mungkin mengenai strategi, apakah kemudian deklarasi ini harus sebelum pemilu legislatif ataupun sesudah pemilu legislatif, menurut Pak Bu Siti seperti apa? Iya, saya berusaha objektif ya, dan pemilu ini kan bukan pesta pora loh, salah. Kalau kita menerjemahkan pemilu kita ini adalah pesta pora, ini pestanya pesta demokrasi, itu maknanya menjadi sempit, semacam hura-hura. Saya khawatir kalau ini hura-hura menjadi huru-hara nanti belakangnya. Jadi jangan sampai terjadi yang seperti itu. Bahwa pemilu yang keempat, ini kan pemilu hitungan kan 1, 2, 3 sampai 2009 itu pemilu ketiga kali. Pemilu keempat kali, tolong jangan syarat dengan kebohongan atau kecurangan-kecurangan. Oleh karena itu, semua pasangan calon, khususnya yang capres-cawapres itu, diberikan kepada masyarakat gitu ya, informasi yang utuh mengenai katakan calon dalam hal ini Pak Jokowi. Dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Jangan hanya positifnya saja. Nanti kecewa di belakang. Kita mau kali ini dalam tahapan pemilu Pilpres nanti itu, kecewa itu datang di depan. Supaya tidak ada neko-neko setelah pasangan calon, capres, presiden dan wakil presiden itu dilantik. Lalu apa yang terjadi? Keinginan untuk impeachment yang tidak pernah henti gitu ya dalam satu periode itu, sehingga kompetisi kontestasi partai-partai meskipun itu koalisi terjadi perang di dalamnya yang luar biasa. Ini jangan diulang. Oleh karena itu kita harapkan meskipun pileknya lebih dulu, kita harapkan ada semacam formula baru, format baru dalam partai-partai ini berkoalisi. Bukan koalisi jangka pendek saja, tapi koalisi yang relatif lebih terformat. Sehingga dan solid ya. Iya, betul-betul mendukung presiden dan wakil presiden itu utuh gitu, tidak separuh-separuh, apalagi memang sengaja supaya pemerintah tidak efektif. Itu jangan terjadi lagi. Lah ini yang harusnya memang media ya, peran media menurut saya sangat penting saat ini. Saking pentingnya jangan-jangan melampaui malaikat karena sangat ini ya strategis untuk menyampaikan ini loh kelebihan seorang calon dan ini loh ini ada kekurangan juga. Supaya jangan jangan dipilih ya. Murka rakyat itu terjadi di tengah jalan nanti. Lah ini yang kita tidak setuju juga gitu. Boleh ditambahkan Mbak Rara kalau boleh menambahkan. Ya singkat saja Pak Fahmi, sangat singkat. Artinya bahwa kita tidak mau apa yang disebut dalam mitologi Sisyphus, kita mendorong satu batu kemudian sampai atas, batu itu turun kembali dan bolak-balik seperti itu. Nah karena itu kita mengharapkan bahwa concern terhadap masalah kecurangan pemilu menjadi concern PDI Perjuangan pro Jokowi, dan dalam waktu dekat kita akan melakukan satu gugatan kepada KPU untuk beberapa hal, mungkin kita tidak bisa sebutkan di kesempatan saat ini. Tapi gugatan ini akan menjadi titik awal bahwa ada yang salah dalam proses pemilu kita selama ini. Baik. Pak Fahmi, terima kasih, dan juga Bu Siti Zuhro, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Terima kasih Bu.